Halo teman-teman, selamat datang di video vlogku yang ke-8. Ya harusnya di minggu ke-10 ini aku udah buat 10 video ya, cuman karena memang ada kesibukan lain yang gak bisa aku tinggal, makanya di 2 minggu sebelumnya aku absen gitu untuk membuat video. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas penilaian kinerja atau proses mengevaluasi hasil kerja pegawai atau hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja pegawai. Nah, dalam suatu perusahaan atau organisasi pasti punya uh, capaian ya atau tujuan yang besar dan jangka panjang. Biasanya dalam perusahaan menamainya dengan business plan ya atau mungkin strategic plan. Nah, capaian atau tujuan jangka panjang ini itu harus dijelaskan secara rinci, diperinci oleh yang namanya objektif atau target perusahaan. Nah, target atau objektif perusahaan ini tipenya bermacam-macam. Ada yang berfokus pada finansial, revenue, profit, ada juga yang berfokus pada customer, ada juga yang berfokus pada internal atau regulasi perusahaan dan macam-macam objektif lainnya. Nah, objektif-objektif ini itu akan dipecah atau bisa dibilang akan diberikan tanggung jawabnya kepada pegawai dalam job desk-nya atau dalam pekerjaannya. Nah, cara kita supaya bisa tahu apakah si pegawai ini dia melakukan job desk-nya sesuai dengan capaian objektif perusahaan, atau cara kita supaya bisa tahu apakah pegawai ini dia progres dalam mencapai objektif itu udah seberapa jauh. Nah, itu bisa menggunakan penilaian kinerja atau bahasa Inggrisnya performance appraisals. Nah, tujuan dari performance appraisals ini ada banyak ya. Tadi yang udah aku sebutkan ya, perusahaan bisa tahu apakah memang pekerjaan atau job desk pegawai itu sesuai nggak sama objektif mereka kayak gitu. Terus juga progresnya udah sampai mana itu bisa diketahui oleh dengan perusahaan melakukan penilaian kinerja. Terus yang kedua, dari hasil penilaian kinerja perusahaan bisa menetapkan benefit kayak gitu atau mungkin insentif atau juga bonus kepada pegawai-pegawai yang mungkin mereka bisa achieve uh, apa ya mereka bisa achieve atau melakukan job desk mereka dengan sangat baik kayak gitu. Terus yang ketiga, ini aku sambil baca, yang ketiga bisa jadi sumber evaluasi bagi pegawai. Kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan dari kinerjanya dia dalam melakukan job desk, atau juga kira-kira apa sih yang udah bagus gitu ya, apa yang udah bagus, apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Terus yang keempat, bisa menjadi career path ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dari penilaian kinerja itu kan nanti HR bisa menilai gitu mana pegawai-pegawai yang mereka punya hasil kinerja yang memuaskan, mereka bisa achieve ya, mereka bisa mencapai kriteria-kriteria atau indikator-indikator dari job desk mereka kayak gitu. Nanti mereka yang hasil kerjanya memuaskan, mereka yang bisa achieve terus itu bisa ditandain ya oleh HR yang nantinya bisa dipromosikan kayak gitu. Nah, kemudian sebenarnya apa aja sih yang diukur dalam penilaian kinerja selain dari hasil kerja pegawai gitu ya. Yang pertama ada HR gitu ya, atau mungkin seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan kinerja, dia bisa mengetahui trait dari pegawai yang diukur kayak gitu atau yang dievaluasi. Trait itu adalah karakteristik personal ya yang dimiliki oleh seseorang. Trait ini bisa berupa norma gitu ya, norma yang dia punya, kemudian bisa juga berupa eh, sifat kayak gitu ya, sifat pegawai ini seperti apa. Terus juga bisa berupa dari penampilannya dia kayak gitu. Dan yang kedua,
HR gitu ya, atau orang yang nanti mengukur uh, kinerja karyawan pegawai itu bisa mengetahui kompetensi. Nah, kompetensi ini bisa berupa 3 hal, ada knowledge, skill, sama attitude. Bagaimana pengetahuannya dia, sedalam mana sih pengetahuan seseorang sama pekerjaannya dia gitu, atau pengetahuan yang berkaitan sama pekerjaannya. Terus juga bagaimana keterampilan atau hard skill pegawai ini atau seseorang. Terus juga kita bisa tahu attitude, attitude ya, atau mungkin sikap. Sikap ini bisa berupa soft skill yang berkaitan sama pekerjaannya, bisa berupa kemampuan komunikasi, kemampuan manajerial kayak gitu. Terus yang terakhir, seorang HR dia bisa mengetahui goal achievement kayak gitu, atau sudah sejauh mana sih yang tadi sempat aku bilang ya, sudah sejauh mana sih si pegawai ini dia melakukan atau mencapai indikator atau kriteria dalam job desk-nya. Nah, indikator atau kriteria dalam suatu job desk itu biasanya disebut dengan KPI atau Key Performance Indicator. Jadi ada kriteria-kriteria yang harus memang dicapai dalam job desk seseorang. Nah, mungkin untuk yang lebih jelasnya kayak gitu ya, kayak misalnya dari macam-macam dari penilaian kinerja, terus juga sifat ya, sifat dari penilaian kinerja, ada yang objektif, ada yang subjektif. Itu mungkin bakal aku jelaskan di video sebelumnya. Jadi di video kali ini memang aku sengaja cukup pendek aja gitu ya. Untuk yang lebih jelasnya, untuk penjelasan lanjutannya itu bakal aku jelaskan di lanjutan dari video ini. Ditunggu aja, semoga aku bisa konsisten ya buat video aku lagi gitu ya, karena aku sendiri juga agak ragu sih gitu bisa buat video lagi di minggu ke depannya, tapi bakal aku usahain aku buat video terus setiap minggunya. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di videoku selanjutnya terkait penilaian kinerja.